Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktima Wipasria dengan NIM 205410119 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan mata kuliah Keterampilan Membaca dan Dengar Dosen Pengampu Bunda Umulai DPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pembelajaran dari kelas 8 semester genap mengenai KD 3.11, yaitu tentang mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau yang didengarkan. Baiklah, adapun indikator-indikator yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu yang pertama yang membahas mengenai tentang pengertian teks ulasan, yang kedua membahas tentang macam-macam teks ulasan, yang ketiga maksud atau arti penting dari teks ulasan, yang keempat yaitu struktur teks ulasan, dan yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama tadi, yaitu mengenai pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang memaparkan penilaian terhadap sesuatu objek atau karya. Pembaca bisa menilai kualitas sebuah karya dalam buku atau film. Dalam teks tersebut bisa ditambahkan kekurangan dan kelebihan dari teks sebuah karya itu sendiri. Teks ulasan pendek mudah ditemukan dalam sampul belakang buku, halaman awal buku, dan karya sastra, novel, cerpen, dan puisi. Ulasan dari pembaca ini bisa menjelaskan tentang pesan moral ke dalam kehidupan nyata. Teks ini juga membantu pembaca untuk memahami suatu karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Teks ulasan adalah teks yang dibuat berdasarkan pengamatan, pemeriksaan, pertimbangan, dan penilaian pada suatu karya. Penulis membuat informasi secara rinci suatu karya atau peristiwa. Teks ini bisa menjadi pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Terutama dalam teks ulasan itu sendiri bisa memberi informasi dan mempengaruhi pembaca untuk mendiskusikan lebih jauh mengenai sebuah karya. Pembaca bisa memikirkan apakah karya itu layak untuk dinikmati atau pembaca ataupun penonton film itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai macam-macam teks ulasan. Macam-macam ulasan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, teks ulasan informatif, yang kedua, teks ulasan deskriptif, dan yang ketiga, teks ulasan kritis. Pada bagian teks ulasan informatif, yaitu teks ulasan ini memiliki gambaran-gambaran singkat, padat, dan pada umumnya sebuah karya. Ulasan jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, melainkan hanya menyampaikan bagian-bagian yang penting saja, serta lebih menekankan kelebihan dan kekurangan dari suatu karya itu sendiri. Yang kedua, ada teks ulasan deskriptif. Teks ulasan deskriptif itu membahas tentang detail tiap bagian dari suatu karya itu sendiri. Tentang teks ulasan ini sering dilakukan pada karya fiksi untuk mendapat gambaran secara jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, serta kelebihan ataupun kekuatan dari argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada teks ulasan kritis. Teks ulasan kritis ini kemudian jenis ini akan ada pada suatu teks ulasan yang membahas secara terperinci dan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya teks ulasan ini ditulis secara objektif dan kritis serta tidak berdasarkan pandangan subjektif dari penulisan suatu karya itu sendiri. Berikut beberapa tujuan dari teks ulasan, antara lain yang pertama, memberi tahu serta mengajak pembaca untuk memikirkan, merenungkan, serta mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam sebuah karya. Yang kedua, memberikan pertimbangan untuk membaca sebelum memutuskan untuk membeli, memilih, serta menikmati sebuah karya. Yang ketiga, memberikan informasi terhadap para pembaca terkait kelebihan dan kekurangan karya yang diresensi atau yang diulas. Yang keempat, memberikan pertimbangan terhadap pembaca apakah sebuah karya itu pantas untuk dinikmati atau tidak. Yang kelima, memudahkan pembaca untuk memahami kaitan dari sebuah karya terhadap karya lain yang sejenis. Yang keenam, memberikan informasi terhadap hal yang layak umum terkait kelayakan yang ada pada suatu karya.
Yang ketujuh, menunjukkan penulisan atau pandangan si penulis resensi kepada sebuah suatu karya. Yang kedelapan, mengetahui perbandingan karya satu dengan karya lain yang sama. Yang kesembilan, memberi informasi yang komprehensif terkait sebuah karya. Yang kesepuluh dan terakhir itu membantu si pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya. Baiklah, materi selanjutnya itu membahas mengenai tentang struktur teks ulasan. Yang pertama, pada bagian struktur teks ulasan terdapat identitas karya. Pada struktur teks ulasan wajib dicantumkan sebuah identitas karya, dikarenakan identitas karya biasanya berisi mengenai yang pertama judul, kedua pengarang, ketiga penerbit, keempat tahun terbit, yang kelima tebal halaman dan ukuran buku. Yang kedua ada orientasi. Pada bagian orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang ada di dalam teks suatu ulasan. Orientasi menerapkan gambaran umum terhadap suatu karya film, buku, lagu, hingga karya sastra. Yang pada suatu karya seni lainnya kemudian akan diulas kembali. Pada bagian orientasi ini juga penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya mengenai terhadap pembaca terkait apa yang penting dan apa yang akan dibahas di dalam sebuah teks ulasan itu sendiri. Pada bagian sinopsis, yang ketiga yaitu pada bagian sinopsis. Selanjutnya, pada bagian ini harus tercantum sinopsis karya, yaitu sinopsis karya yang dicantumkan pada teks ulasan ini berupa ringkasan-ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap suatu karya itu sendiri. Yang keempat ada tafsiran. Tafsiran itu sendiri itu adalah penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Biasanya tafsiran ini membahas memulai dari bagian-bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas karya, dan lain sebagainya. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi itu adalah berupa pandangan-pandangan penulis terhadap suatu karya yang akan diulas. Evaluasi ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran dari suatu karya yang akan diulas. Pada bagian evaluasi ini juga akan disebutkan berbagai bagian memiliki nilai kelebihan atau nilai kekurangan dari suatu karya itu sendiri, dan juga menyebutkan hal-hal yang lainnya. Yang keenam yaitu ada bagian terakhir ini rangkuman. Rangkuman merupakan bagian teks ulasan yang berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan dari ulasan suatu karya yang akan diulas. Di bagian rangkuman ini juga penulis akan menuliskan orientasi komentarnya terhadap suatu karya yang akan diulas. Apakah karya ini memiliki kualitas yang bagus untuk dinikmati atau tidak. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan. Berikut adalah kelebihannya. Kelebihan dari suatu teks ulasan yaitu adalah yang pertama, menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu karya, baik itu tentang isi dan kualitas keseluruhannya dari suatu teks ulasan. Yang kedua, ada kita diajak untuk menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya. Berikutnya ada kekurangan dari suatu teks ulasan. Yang pertama, yaitu mengenai pemahaman pengulas sangat kurang mengenai unsur-unsur teks ulasan, sehingga informasi mengenai karya itu sangatlah tidak lengkap. Yang kedua, ada pilihan kata yang digunakan oleh pengulas tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dari pembacanya. Baiklah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan.